Kenapa Haji kan tidak sesuai mau bayari, harga tidak sesuai umum. Dari kemarin udah saya bilang, kamu tuh kasih harga itu paling tinggi dibandingkan sawah di sebelah sana itu. Ya udah gini aja, kira-kira Ini bisa bawa ditanya, orang yang nama si Tommy. Kira-kira airnya bisa jalan Nggak bisa. Pokoknya sawah kamu udah Tetap saya gagal. tulis harga segitu. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Mau 10 juta. Tetap 10 juta. Oke, berarti ini nggak ada win-win solution. Nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Titik temu nggak ada. Nggak ada rapat ini kita blank. Nggak ada. Oke, Abah, sekarang saya urusan saya. Ini kamu. Sekarang sudah tidak membahasnya sawah lagi nih Ya, sekarang. sekarang kamu mau membahas apa sama saya? Modal kok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang menolong Pak Karta, seorang petani miskin yang keluarganya disantet oleh Haji Bukhori. Hanya karena ingin membeli sawah Pak Karta, Haji Bukhori tega kirim santet kepada keluarganya, agar Pak Karta bersedia menjual sawahnya dengan harga murah kepadanya. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang menyelesaikan masalah Pak Karta dengan sang haji tukang santet itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Pakatan mana siapa kata? Jadi kita tanya apa katanya? Nggak bisa apa-apa ya? Oh 5.000 ya? Dia sama Haji Bukhori. saya bisa tekanan kalau mau dikasih lebih baik dia harus dibayari tidak sesuai dibayar 10 juta. Setelah itu anak saya akhirnya nggak sakit sehat. Sebenarnya coba kalau begitu terus Setelah bermasalah dengan Haji Bukhori. kejam terus Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini menceritakan tentang Pak Karta, seorang petani miskin yang keluarganya disantet oleh seorang haji kaya raya. Orang tersebut bernama Haji Bukhori, yang sawahnya ada bersebelahan dengan milik dari Pak Karta. Dan karena sawahnya bersebelahan itulah masalah tersebut kemudian terjadi. Itu dikarenakan Haji Bukhori ingin memiliki sawah dari Pak Karta. Haji Bukhori yang sebenarnya sudah memiliki sawah yang sangat luas, masih ingin membeli tanah yang ada di sekitarnya, termasuk sawah milik dari Pak Karta. Akan tetapi Pak Karta yang adalah juga petani yang hidup dari bekerja di sawahnya, tidak ingin menjual sawah warisan orang tuanya tersebut. Lagi pula, Haji Bukhori ingin membeli sawah Pak Karta dengan harga yang sangat murah. Dan karena sawahnya tidak boleh dibeli itulah Haji Bukhori kemudian membuat masalah. Haji Bukhori memutus air yang mengaliri sawah Pak Karta, sehingga sawah itu tidak lagi bisa ditanami. Dan tidak hanya itu saja, Haji Bukhori juga menyantet keluarga dari Pak Karta, dengan tujuan agar Pak Karta tidak punya uang,
dan meminta sawahnya dijual kepadanya. Dan karena dizolimi Haji Bukhori yang demikian itulah Pak Karta kemudian datang dan minta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Pak Karta berharap Kang Ujang bisa menyelesaikan masalahnya dengan sang haji sesat itu. Dan sebab itulah Kang Ujang dan Pak Karta kemudian mendatangi Haji Bukhori yang berada di gubuk di tengah sawahnya itu. Setiap malam, Haji Bukhori memang berada di gubuknya dengan alasan berzikir mengamalkan sesuatu. Maka setelah bertemu dengan Haji Bukhori, Pak Karta pun mencoba berkata baik-baik kepadanya, yaitu meminta agar sang haji tidak melakukan perbuatan jahat kepadanya dan keluarganya. Dia sudah sangat susah karena tidak bisa lagi menggarap sawahnya. Apalagi perbuatan Haji Bukhori yang tega melakukan kirim santet kepada keluarganya. Saya itu tiap malam itu duduk di gubuk ini. Wirid tiap malam saya di gubuk ini. Maksudnya apa? Untuk supaya sawah saya ini subur makmur dan biarin sawah-sawah yang lain habis dimakan hama. Kok seperti itu Pak Haji? Makanya kamu kan sawahnya nyelap, tinggal tanahnya nyelap. Lagi ini tanah-tanah tinggi, tanahnya itu udah bisa merusak air sekaligus. Jadi kamu tuh nggak usah minta tolong sekali dijual sama saya. Jangan banyak. Ya jangan seperti itu Pak Haji. Karena tanah itu kan warisan saya itu dari orang tua saya. Lah, amanah nggak boleh dijual. amanah Ini itu kalau keluarga kamu itu sehat. Dan keluarga kamu kan lagi sakit, anak kamu itu butuh biaya untuk berobat. Pak Karta berusaha berkata dengan penuh harapan agar Haji Bukhori tidak berbuat jahat kepadanya dan keluarganya. Akan tetapi, sang haji malah menunjukkan keangkuhannya. Dia mengatakan karena Pak Kartalah yang menurutnya malah keras kepala. Dia tega melakukan kirim santet itu adalah untuk memberikan Pak Karta pelajaran agar tidak berani menentang permintaannya. Dia sudah berbaik hati untuk membeli sawah yang sudah tidak bisa ditanami itu. Seharusnya Pak Karta dengan rela hati memenuhi keinginannya. Dan mendengar perkataan Haji Bukhori yang demikian itu, Kang Ujang pun tidak ingin tinggal diam. Kang Ujang mencoba berkata kepadanya, seharusnyalah jika memang ingin membeli dengan harga yang sesuai. Mana mungkin harga sawah yang seharusnya berharga 250 juta, hanya dibeli dengan harga 10 juta saja. Tentu saja Pak Karta tidak rela untuk memberikannya. Apalagi perbuatan Haji Bukhori yang telah melakukan kirim santet. Itu adalah perbuatan yang sangat keji. Dan sebagai sesama manusia, Haji Bukhori tidak seharusnya melakukan perbuatan terlarang itu. Oke, kalaupun emang itu pengen menginginkan, tapi cara-caranya yang baik dong Pak Haji. Masa itu anaknya disantet, kan nggak jelas kayak gitu. Yang ngeyel gimana? Ya kan ini kita biar ada win-win solution. So kan harga di sini pasaran 50.000 250 juta, biarin 200 juta saja. Sok mangga ikhlas, biar nanti kita dibicarakan lagi. Yang nggak bisa, kamu tuh nggak usah ikut campur. Ya sekarang ikut campur kan sesuai NJOP di sini. NJOP-nya berapa? NJOP di daerah pergunungan itu murah. Lah yang murah kan saya ngelihat di SPPT-nya NJOP-nya aja udah 100.000. 100.000 jadi siapa paling tataran rendah? Lah, ada bawa-bawa gimana sih? Nah ini biar ada win-win solution nih, biar ada win-win solution. Oke lah, kita sepakat 200 juta. Ataupun kalau Anda nggak berani, ya tinggal ini sok silakan sama-sama aja airnya. Terus dengan jangan cara-cara begitu, Anda jadi santet. Terus kamu juga jatuh sawah-sawah sekelilingnya kamu dikirim-kirim tikus. Mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, ternyata Haji Bukhori malah murka. Kang Ujang adalah orang asing, tidak seharusnya ikut campur urusannya dengan Pak Karta. Namun Kang Ujang sudah tidak ingin diam lagi. Perlakuan Haji Bukhori itu sudah sangat keterlaluan. Kang Ujang pun akhirnya mengatakan bahwa dia datang sebenarnya adalah untuk membantu masalah dari Pak Karta. Juga ingin menasihati Haji Bukhori yang berbuat serakah dan kejam itu. Dan mewakili Pak Karta, Kang Ujang kemudian berkata kepada Haji Bukhori bahwa jika sang haji benar ingin membeli, harus dengan harga 200 juta. Pak Karta tidak akan memberikan jika kurang dari harga itu. Dan jika Haji Bukhori tidak terima, maka Kang Ujanglah yang akan menyelesaikan dengan caranya. Tetap nggak bisa? Tetap nggak bisa. Mau 10 juta? Tetap 10 juta. Oke, berarti ini nggak ada win-win solution? Nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Titik temu nggak ada. Nggak ada rapat ini kita blank? Nggak ada. Oke, Abah,
Sekarang urusan saya. Ini kamu. Sekarang sudah tidak membahasnya sawah lagi nih Ya, sekarang. sekarang kamu membahas apa sama saya? Sekarang saya mau membahas. Perut kamu sudah tebal, Kak Ji? Oh, saya ini udah tebal daripada baja. Oh, sudah tebal. Ya. Kamu sudah nggak makan nasi? Udah, Mas, saya makannya pasir. Oh, makan pasir. Makan pasir tuh, Oke. tahan bawah sebentar lagi. Saya jotos kamu, Kak Ji. Kalau kamu berani silakan. Berani Berarti saya. kamu udah terlalu mendalam urusan saya dengan Saya nggak mendalamnya, saya pecahin tuh perut. Kalau bisa silakan.
Terjadi pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang Bustomi dengan Haji Bukhori. Dengan ilmu hebat yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Kang Ujanglah yang kemudian menunjukkan kekuatannya. Ketika Kang Ujang menghantamkan ilmu hikmah pamungkasnya, tubuh Haji Bukhori langsung terpental, terlempar, menembus dinding gubuk semi permanen itu. Tubuh itu terlihat terkapar tak bergerak, dan sepertinya pingsan tak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat Haji Bukhori, sang haji sesat yang serakah dan raja tega itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.